semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Perang Diponegoro dari kelas 11-1. Perkenalkan, nama aku Ima Rasyifa Azhara dari absen 16. Aku Syafa Kaya Safira dari absen 33. Aku Fira Indah Paramita, absen 15. Aku Davina Gita Tiara, absen 8. Di sini kami akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh, kronologi, sebab akibat, dan hal yang menarik dari Perang Diponegoro. Tokoh yang terlibat dalam Perang Diponegoro ada tokoh utama dari pihak Jawa. Yang pertama ada Pangeran Diponegoro, yang kedua ada Pangeran Mangkubumi, yang ketiga ada Kyai Mojo, dan yang terakhir ada Sentat Ali Basa Prawidirjo. Dan ada juga tokoh utama dari pihak Belanda, yaitu yang pertama Jenderal Hendrik Marcus dan yang kedua Hendrik Simsar. Kemudian ada kronologi peristiwa. Perang Diponegoro berlangsung selama 5 tahun, dimulai dari tahun 1825 sampai 1830. Dimulai pada tanggal 20 Juli 1825 ketika pasukan Jawa dan Belanda mencoba menangkap Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Namun ia berhasil meloloskan diri dan menjadikan Gua Selarong sebagai markas besar. Diponegoro menerapkan strategi perang gerilya dan atrisi, melibatkan berbagai kalangan dari petani hingga priayi. Puncaknya pada 1827, Belanda mengerahkan lebih dari 23.000 tentara. Pada tahun 1829, beberapa tokoh penting seperti Kyai Mojo, Pangeran Mangkubumi, dan Sentat Prawidirjo tertangkap atau menyerah. Perang berakhir dengan penyerahan Diponegoro pada tahun 1830. Berikut ini adalah sebab dan akibat dari Perang Diponegoro. Perang Diponegoro disebabkan karena adanya perasaan tidak puas kaum bangsawan di Kesultanan Yogyakarta akibat larangan Belanda terhadap mereka. Selain itu, kekecewaan ulama Islam terhadap penyebaran budaya Barat yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam turut memicu perang. Penderitaan rakyat sebagai akibat dari pungutan pajak dan kerja paksa Belanda juga menjadi faktor penting. Selain itu, rencana Belanda untuk melebar dan menyambung jalan melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin juga mencetuskan perlawanan. Akibat dari Perang Diponegoro yaitu mengorbankan sekitar 200.000 nyawa masyarakat pribumi serta membawa kerugian besar bagi pemerintah kolonial. Poin terakhir yaitu hal yang menarik dari Perang Diponegoro. Yang pertama, perang gerilya, di mana Diponegoro menggunakan taktik gerilya yang memanfaatkan kondisi geografi Jawa. Yang kedua, perlawanan multi-etnis, di mana didukung oleh berbagai lapisan masyarakat termasuk ulama dan juga petani. Yang ketiga, agama, di mana Diponegoro terinspirasi oleh nilai-nilai Islam dan berjuang untuk mempertahankan identitas budaya dan agama. Yang keempat, Perang Diponegoro merupakan perang termahal bagi Belanda karena menguras sumber daya Belanda secara signifikan. Yang kelima dan yang terakhir yaitu penangkapan Belanda, di mana Diponegoro tidak memiliki budaya dan untuk berunding tetapi malah ditahan. Nah, itu tadi adalah tokoh, kronologi, sebab akibat, dan hal yang menarik dari Perang Diponegoro. Sebelum ditutup, aku ada pantun nih. Buah mangga buahku ini. Cakep. Buahnya masak, mari dimakan. Cakep. Vlog berakhir sampai di sini. Salah janggal mohon dimaafkan. Sekian dari kami. See you.